Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam sharing renungan Skar Semakin Dekat Kristus GKI Jatinegara edisi 7 Maret 2023. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan napas kehidupan dan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk menghirup nafas yang segar dan juga mendapatkan kesempatan untuk belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Skar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Skar pagi ini adalah indah sekalipun tidak populis. Dasar firman Tuhan dari Yohanes 19 ayat 1 sampai ke 5 yang menyatakan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ayat keempat, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan anugerah kepada Indonesia banyak pulau. Dan Pulau Bali merupakan pulau terindah yang diakui rakyat Indonesia dan juga diakui oleh turis mancanegara. Menjadi terkenal dan populer, itu adalah suatu hal yang pantas dan wajar. Karena memberikan kepuasan dan makna yang menyenangkan hati setiap orang yang mengunjungi dan menikmati dan mengalaminya. Tema renungan pagi ini adalah indah sekalipun tidak populis. Ini berbeda dengan indahnya Pulau Bali yang populer, yang didukung dan diakui oleh Indonesia bahkan mancanegara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fokus perenungan pagi ini ada pada ayat keempat yang berbunyi, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yang perlu digarisbawahi adalah Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun yang Yesus lakukan. Sekali lagi, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun Yesus lakukan selama ini. Tetapi Pilatus tetap menyerahkan Yesus kepada para imam dan juga orang Yahudi untuk disalib. Pilatus tidak membela Yesus. Pilatus tidak memihak Yesus. Karena Pilatus memegang kebiasaan untuk memberikan apapun yang diminta orang Yahudi pada saat perayaan Paskah akan dikabulkan. Dan mereka minta Yesus disalibkan. Dan Pilatus mengabulkannya. Pilatus lebih taat pada kebiasaan daripada keadilan. Sehingga Yesus yang tidak punya kesalahan yang disalib dan Barabas yang seorang penjahat malah dibebaskan. Disinilah letak ketidakpopulisan Yesus yang tidak mendapatkan keberpihakan dan pembelaan dari Pilatus sebagai pemimpin pengadilan. Disinilah letak kehidupan manusia yang penuh dosa. Yesus datang sebagai terang untuk menerangi dunia yang gelap dan berdosa, dan bukan datang untuk mendirikan kerajaan dunia. Di dalam Yohanes 12 ayat 46, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Yesus dalam masa pelayanannya di dunia banyak melakukan perbuatan yang indah dan baik, serta mujizat-mujizat
dan Yesus tidak melakukan dosa apapun karena Yesus adalah Allah. Perbuatan Yesus yang luar biasa dan indah seperti menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, mati dibangkitkan, air menjadi anggur, dan mengajarkan tentang kerajaan surga. Semua ini dilakukan Yesus di luar kemampuan manusia. Dan yang paling indah ialah Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib sebagai korban penebusan dosa manusia dan sebagai perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Penyerahan Yesus kepada maut sebagai korban penebusan dosa yang dinyatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memerdekakan kita dari dosa. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kasih karunia sebagai murid Kristus yang melayani, mengasihi, mengampuni, dan selalu memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara kita yang belum percaya. Marilah kita melakukannya dengan setia untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kepopuleran. Sekian renungan Sekar pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi pedoman hidup kami, mengingatkan kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.